Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran matematika, operasi hitung pecahan. Masuk di penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di halaman 2, ayo mengamati. Kita lihat di situ, Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Beni membawa melon setengah bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Untuk bisa menjawabnya, mari kita sama-sama memperhatikan bagaimana cara penjumlahan pecahan yang penyebutnya itu tidak sama, yaitu 1/8 dan setengah. Selanjutnya halaman 3, bermain penjumlahan bilangan. Buatlah kelompok berpasangan, setiap kelompok 2 orang. Di sini kerjakannya sendiri aja ya. Buatlah pecahan setengah bagian dari kertas lipat. Jadi ada sebuah kertas yang dilipat kemudian dibagi menjadi 2. Maka itu berarti setengah bagian di setiap potongannya. Buatlah 1/4 bagian dari kertas lipat, dipotong jadi 4, maka dia menjadi 1/4 bagian. Perhatikan setengah bagian dari 2. Nah, tadi yang setengah bagian itu dipotong lagi menjadi 2, maka dia menjadi 1/4 bagian. 1/4 bagian di setiap potongannya. Pecahan setengah menjadi 1/4 ditambah 1/4. Nah, tadi kan sudah dipotong. Kemudian 1/4 menjadi tetap 1/4. Bagaimanakah penjumlahan dari dua pecahan tersebut? Maka nomor 7, setengah ditambah 1/4 sama dengan, kita lihat tadi setengah itu kan sama dengan 1/4 tambah 1/4. Maka dia 1 tambah 1 sama dengan 2, menjadi 2/4 ditambah 1/4. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3/4 gitu. Nah, penjumlahan pecahan itu dapat dilakukan bila penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, itu sama-sama 4, maka bisa dijumlahkan. Selanjutnya, asyik mencoba di halaman 4. Situ ada 2 soal yang bisa kita kerjakan bersama. Perhatikan gambar berikut, tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai. Buatlah penyebutnya sama. Kerjakan di buku tugas. Nomor 1, kalau kita lihat itu bentuknya sama, cuma pembagiannya berbeda. Yang pertama itu dibagi menjadi 2 bagian, yang kedua dibagi menjadi 3 bagian. Maka ditulis 1/2, yaitu bagian yang diarsir 1 dari 2 bagian. Yang kedua 1/3, bagian diarsir 1 dari 3 bagian. Penjumlahannya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 dan 3 tidak bisa dijumlahkan kalau belum sama. 2, kita cari KPK antara 2 dan 3. Kalian lihat tabel perkalian kalian. Perkalian 2 yaitu 2, 4, dan 6. Perkalian 3, 3, 6. Nah, 6-nya ini sudah ada yang sama. Kalau sudah ada yang sama, kita bisa pakai untuk jadi penyebut, yaitu 6. 6-nya kita tulis di sampingnya 6. Kemudian di sebelahnya juga penyebutnya kita jadikan menjadi 6. 6 itu 2 kali 3. Sedangkan kalau di bawah dikali 3, atasnya juga harus dikali 3, menjadi 3/6. Kemudian 1/3-nya penyebutnya juga jadi 6. 3 berarti supaya jadi 6, 3 kali 2. Jika di bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Maka kita sudah dapat 3/6 plus 2/6. 3 tambah 2 sama dengan 5. 6-nya penyebutnya tetap 6, tidak usah dijumlahkan penyebutnya. Kemudian kita pindahkan ke tabel yang ada di situ. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Itu cara menyelesaikannya. Selanjutnya nomor 2. Di sini ada bentuknya juga sama, cuma dibagi menjadi 3 bagian, yang satunya dibagi menjadi 4 bagian. Maka kita tulis 2/3 ditambah 2 bagian yang diarsir dari 4, maka menjadi 2/4 bagian. Maka kita dapat pecahannya
Penyebutnya adalah 3 dan 4. 3 dan 4 kita cari KPK-nya dengan melihat perkalian 3. 3, 6, 9, 12. Kemudian perkalian 4, 4, 8, 12. Maka kita sudah temukan yang sama, yaitu angka 12. Itulah yang menjadi penyebutnya, yaitu 12. 12 itu didapatkan dari 3 kali 4. Maka di atasnya juga dikali 4. 2 kali 4, 8. 12 itu berarti 4 kali 3. Maka di atasnya juga dikali 3 menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, dengan begini kita bisa menjumlahkan 8 ditambah 6. Berapa 8 tambah 6? Sama dengan 14. Maka kita tulis di bawahnya. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Kita tetap tulis 12. 14 per 12. Dan kita tuliskan 8 per 12 ditambah 6 per 12 sama dengan 14 per 12. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih.